Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Web Cyber 2 untuk kelas TIS 18-2. Pada malam hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-13, di mana untuk pertemuan ke-13 ini nanti kita akan membahas materi yang masih terkait dengan pertemuan di minggu yang lalu, yaitu dengan tema prosedur sub dan function. Nah, di sini pada minggu ini saya ingin melihat apakah yang kemarin itu, baik dari sisi latihan yang ada di PPT ataupun yang ada di worksheet, itu sudah dikerjakan atau belum. Nah, saya yakin dari mahasiswa kelas TIS 18-2 ini, sebagian besar mungkin banyak yang belum mencoba atau belum berlatih. Oleh karena itu, pada malam hari ini saya khusus akan membahas tentang latihan dari tema prosedur sub dan function. Dan mungkin untuk memperjelas pemahaman bagi beberapa yang mungkin juga belum paham dari pemberian materi minggu yang lalu. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung saja masuk pada PPT. Jadi untuk malam hari ini kita membahas tentang latihan prosedur sub dan function. Nah, di sini saya akan langsung membahas ke worksheet-nya dulu. Jadi kita masuk ke worksheet untuk latihan prosedur sub dan function. Ini kita lihat dari sisi latihan yang pertama. Nah, di sini diminta untuk membuat skrip seperti ini, silahkan dibikin ya, boleh diketik, boleh dikopi, asalkan prosedurnya sesuai dengan tata cara untuk mengcopy file dan membuat penamaan file yang betul dalam ASP. Nah, kemudian nama ini nanti atau judul ini nanti akan muncul di sudut kiri browser Anda masing-masing. Nah, berikutnya pada bagian tag persen ini kita perhatikan nih bagian intinya, itu ada deklarasi subroutine-nya. Jadi mungkin sebelum latihan ini saya akan mereview sedikit ya. Mungkin ada yang lupa dengan materi minggu kemarin. Jadi prosedur sub dan function ini adalah salah satu perintah atau bagian program yang dipergunakan untuk menampilkan suatu informasi secara berulang-ulang. Nah, pada prosedur sendiri itu bisa menampilkan dalam bentuk teks ataupun bentuk angka ataupun bentuk simbol-simbol, dan itu bisa diubah-ubah. Nah, kalau untuk function itu lebih diarahkan kepada menampilkan data yang diulang-ulang dan sifatnya itu rumus yang dimasukkan. Jadi angka variabelnya bisa Anda ubah sehingga hasil dari rumus itu juga bisa berubah. Ya. Dan di sini kedua-duanya itu sama-sama dipanggil penggunaannya dalam program itu. Ya, jadi kalau kita melihat di sini mereview sedikit dari materi minggu sebelumnya ketika kita masuk ke program untuk kali ini, itu kita lihat ada deklarasi untuk subroutine-nya. Nah, di sini ada sub tulis dalam kurung strinfo, kemudian ada respond.write strinfo, respond.write dr and sub. Jadi ini subroutine-nya dideklarasikan dulu. Ya, namanya adalah tulis. Nah, berikutnya di sini dicetak respond.write strinfo. Kita belum tahu untuk tulis sendiri diisi apa di situ ya. Kemudian respond.write br. Nah, setelah ditulis kemudian ada perintah untuk ganti baris ke bawah. Nah, kemudian pemanggilan subroutine di sini, tulis itu selamat belajar subroutine. Ya, kemudian respond.write itu ada HR. Anda perhatikan HR itu menampilkan garis. Ya, nanti akan menampilkan garis di situ. Kemudian ada juga tulis dengan teks yang lain, yaitu dengan tulisan nggak sulit seperti ini. Sehingga nanti kalau dilogikakan, harusnya yang tampil dalam program itu, pertama adalah selamat belajar subroutine. Ini yang ditampilkan sentence ya, kalimat ya.
dalam subroutine tulis ini, dipanggil langsung namanya. Kemudian habis itu ada perintah untuk membuat garis. Kemudian di bawahnya garis itu ada tulisan nggak sulit di sini. Nah, untuk menjalankan jangan lupa kita setting dulu web servernya. Kebetulan kita menggunakan baby web di sini. Jangan lupa pastikan web server itu start on port 80. Kemudian kita setting web page-nya itu masuk ke drive ya yang diinginkan, folder dan subfoldernya. Kemudian default page-nya itu untuk menentukan lokasi penyimpanan file ASP-nya seperti itu. Kemudian kalau sudah disetting semuanya, sudah dipastikan sesuai dengan yang kita buat, klik OK. Maka nanti akan muncul, kita ketikkan localhost di browser kita, itu akan muncul seperti ini. Ya, jadi selamat belajar subroutine, itu tadi muncul dari efek tulisan yang ada di sini. Nah, kenapa ini kok bisa muncul? Itu dari perintah respond.write_strinfo. Ya, jadi kalau tidak ada respond.write ya tidak akan tercetak. Meskipun di sini sudah ada tulis tanda petik selamat. Ini kan hanya subroutine-nya saja diisi dengan ini. Tapi untuk mencetaknya sendiri itu kita menggunakan perintah respond.write. Jadi tulisan ini ya, tadi apa namanya? Selamat belajar subroutine dan yang kedua ini enggak sulit, itu muncul efek dari respond.write_strinfo, di mana strinfo ini ada kaitannya dengan tulis. Nah, efek BR itu memberikan tampilan di sini itu ada ke bawah tampilannya, ada BR-nya. Nah, sedangkan garis yang ada di situ ditampilkan akibat dari perintah respond.write_hr. Ya, jadi kalau kita lihat memang dari sisi apa namanya tampilan itu sudah disetting di deklarasi subroutine, kemudian isinya sendiri itu sudah didefinisikan di bagian bawah ini. Dilihat kalau yang ditampilkan itu teks itu diapit oleh tanda double petik. Tetapi kalau yang ditampilkan berupa angka maka dia cukup dituliskan apa adanya. Seperti itu. Nah, ini tadi untuk menampilkan tampilan hasil seperti ini. Nah, berikutnya kita coba untuk program yang kedua. Nah, program yang kedua ini sebetulnya mirip atau sama dengan program yang pertama. Nah, cuman bedanya di sini yang dibikin subroutine itu adalah garisnya. Kalau yang di program pertama tadi yang dibikin subroutine kan teksnya ya. Jadi bisa ditampilkan berkali-kali. Misalkan ingin ditampilkan di bawah lagi ya tinggal diketik respond.write lagi seperti itu. Dipanggil lagi nama subroutine-nya di situ. Ya, kemudian kalau yang di sini itu yang dibikin subroutine itu garisnya, sehingga tulisan respond.write_hr ini dimasukkanlah ke dalam deklarasi subroutine di sini, diberi nama buat garis. Ya, kemudian ada perintah untuk mencetak respond.write selamat belajar. Kemudian ini mulai pemanggilan subroutine, buat garis, dipanggil langsung namanya di sini. Kemudian respond.write lagi semoga sukses. Sehingga tampilannya ketika kita melakukan hasilnya jangan lupa disetting dulu untuk baby webnya. Ya pastikan dipilih file mana tadi yang Anda buat. Seandainya Anda membuatnya dengan editor Notepad pun tidak kelihatan, kita bisa klik fasilitas files of type yang ada di sini. Ya. Nah, kemudian kita lihat settingannya, webpage, default page-nya di sini. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Ya, sehingga selamat belajar, garis lagi, sukses. Bedanya dengan hasil program yang pertama tadi, kalau yang pertama tadi yang dibuat subroutine itu tulisannya, kalau yang program kedua ini yang dibuat subroutine itu garisnya. Sehingga kalau kita ingin menentukan mana yang ingin dibuat subroutine, itu nanti akan menentukan tampilan.
Contoh, pada program yang pertama tadi yang dibikin subroutine kan teksnya. Berarti yang bisa dipanggil berkali-kali itu adalah subroutine teksnya. Hati-hati ini, jangan sampai Anda keliru, ya. Nah, kemudian kalau program yang kedua ini yang dibikin subroutine kan garis. Sehingga yang bisa dipanggil berkali-kali adalah garisnya. Diingat-ingat ya bahwa kita menggunakan prosedur sub dan function itu pada saat ingin melakukan atau menampilkan informasi secara berulang-ulang. Ya. Nah, tetapi informasinya sudah kita tentukan dulu. Jadi jangan salah penerimaan ya, kalau yang ini sama-sama ini berarti nanti yang dipanggil itu adalah selamat belajar, bisa saya ketik lagi berulang-ulang. Enggak gitu. Kalau pengen menampilkan yang program kedua ini Anda harus respon.rect, harus diketik ya perintahnya. Tapi kalau hanya memanggil garis ya tinggal dipanggil saja namanya. Buat garis sampai 5 kali, nanti garisnya muncul 5 kali. Seperti itu. Ini adalah contoh pembuatan dari program penggunaan subroutine ini ya, tadi ya, prosedur sub dan function itu tadi. Nah, berikutnya kita masuk pada program yang ketiga. Oke, kita lihat dulu di sini. Untuk program yang ketiga, kita masuk pada latihan yang nomor 4. Ini kita lihat contoh penggunaan fungsi. Nah, untuk function sendiri, contohkan seperti ini deklarasinya, function peroleh terbesar X, Y. Jadi memasukkan dua variabel ya, X sama Y. Kemudian ada pengujian di dalam function. If X lebih besar Y, then perolehan terbesar adalah X. Else, jika sebaliknya ya, perolehan terbesar adalah Y. And if. And function. Ini untuk deklarasi fungsinya. Nah, berikutnya kita deklarasikan variabel max. Disinilah mulai pemanggilan subroutine. Max-nya kita isi perolehan terbesar 20,30. Berarti posisinya X itu 20, Y-nya itu 30. Maka di sini diuji. Apakah 20 lebih besar 30? Jika ya, maka yang tercetak 20. Tapi karena salah, maka yang tercetak adalah perolehan terbesar sama dengan 30. Seperti itu ya. Nah, kemudian respon.write max dan BR, berarti enter ke bawah. Ini kan dicetak max-nya. Max-nya isinya 30 tadi ya, setelah kita uji di sini, ketemunya angka 30. Terus ada BR, berarti enter ke bawah. Nah, kemudian diminta untuk mencetak lagi perolehan terbesar 30 sama 20. Nah, di sini kalau 30 sama 20 ya yang gede adalah 30, yang lebih besar. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita masukkan di sini hasilnya nanti adalah 30, enter ke bawah 30. Harusnya seperti itu secara logika. Nah, berikutnya jangan lupa setelah Anda membuat programnya, lakukan setting pada baby webnya seperti biasa ya. Kemudian di sini kalau seandainya Anda membuat programnya tidak menggunakan editor khusus atau misalnya menggunakan Notepad saja, silahkan diklik Files of Type, All Files, sehingga akan tampil semua file yang ada di dalam tempat penyimpanan Anda, khususnya yang ASP bisa dipilih. Kalau sudah, silahkan untuk web page dan default page-nya ditentukan. Jadi untuk web page-nya untuk menentukan lokasi foldernya, subfolder, kemudian default page-nya itu untuk menentukan file ASP-nya. Kalau sudah klik OK, maka hasilnya kalau dijalankan seperti ini. Jadi yang 30 di atas tadi sudah melalui sistem pengujian dari fungsi if tadi dengan metode di sini tadi kan 20 30 ya. Berarti X-nya 20, Y-nya 30. Apakah 20 lebih besar 30? Jika tidak, maka dia akan mengerjakan yang di sini. Perolehan terbesar sama dengan 30. Nah, berikutnya kalaupun dibalik X-nya 30, Y-nya 20, apakah 30 lebih besar dari 20? Ya. Kalau ya, maka perolehan terbesar adalah
X-nya ini yang dicetak, sehingga bisa tampil seperti apa yang ada di sini ya. Nah, berikutnya ini contoh penggunaan function. Jadi ada function untuk rumus sederhana. Jadi di sini nama fungsinya adalah tambah menggunakan dua variabel yaitu X dan Y. Kemudian tambah ini diberikan rumusnya yaitu X plus Y. Kemudian N function respond.write mencoba function nanti akan tampil BR berarti enter ke bawah. X sama dengan 3 dicetak nanti ya. Y sama dengan 5 masing-masing turun ke bawah karena ada BR. Hasil penjumlahan X dan Y ini nanti dicetak juga. Terus hasilnya tambah, padahal tambah itu ada di sini. Jadi kasih rumus 3 plus 5 ketemunya 8. Sehingga kalau kita sudah melakukan setting pada baby webnya dengan memilih file yang diinginkan, kemudian kita atur untuk web page maupun default page-nya, cara pengaturannya dengan klik titik-titik yang ada di sini. Kalau sudah oke, silahkan klik tombol oke, nanti hasilnya seperti ini. Jadi mulai tampilan mencoba function, kemudian X sama dengan 3, Y sama dengan 5, sampai hasil penjumlahan X plus Y sama dengan, itu dicetak dengan menggunakan perintah respond.write. Sedangkan angka 8 ini muncul akibat dari fungsi ini, tambah sama dengan X plus Y, dan dimunculkannya di bagian ini. Ya, jadi kalau kita lihat sekali lagi itu tadi adalah beberapa contoh sederhana dari fungsi penggunaan prosedur sub dan function, di mana di sini kita memang harus melihat bahwa sekali lagi pada saat Anda menuliskan perintahnya itu terutama ya, jangan sampai terjadi kekeliruan penulisan huruf. Ya, kekeliruan penulisan huruf. Karena kalau sampai salah, misal function ditulisnya FUNG, itu sudah berbeda. Tidak akan diproses. Seperti itu, ya. Jadi kita melihatnya ke situ. Nah, di sini satu itu ya, jangan sampai keliru menuliskan untuk tulisan perintah-perintahnya. Kemudian yang kedua juga perlu ketelitian. Jadi kita kapan menggunakan fungsi prosedur sub dan function ini? Pada saat kita menggunakan itu jika kita membuat program yang sikonnya memang memerlukan prosedur sub dan function itu untuk dipanggil. Jadi jangan sampai keliru ya. Tadi kan sudah diberikan dua contoh. Contoh yang pertama itu teks yang dibuat subroutine. Nah, yang contoh yang kedua itu kebetulan garisnya yang dibikin subroutine. Jadi itu saja yang bisa dipanggil berkali-kali seperti itu. Ya. Nah, oke, untuk selanjutnya coba saya akan menyapa dulu mahasiswa saya yang mungkin sudah hadir pada hari ini. Baik, ini Mas Rizky ya. Mas Rizky bisa dengar suara Bu Maya? Bisa. Alhamdulillah. Baik, saya mau tanya sedikit nih Mas Rizky. Untuk materi PPT-nya sudah saya kirimkan ya kemarin malam ya? Yang mana Bu? Yang kemarin terakhir. Itu di Classroom, itu sudah dibuka belum? Sudah sempat mengintip sedikit belum? Kayaknya keluar malam buka ini Bu, pakai HP kan? Iya, ya dibuka nggak apa-apa sih, istilahnya itu kan PPT ya, PowerPoint ya, bisa kok dibuka pakai ponsel. Nah, jadi gini, karena memang untuk kelas TIS 18.2 ini kan rata-rata kelas karyawan ya, jadi kebanyakan pada bekerja semua. Memang ya, jadi luar biasa kalau untuk meluangkan waktu, apalagi dengan kondisi kuliah online seperti ini, Anda harus berlatih sendiri, itu sangat berat. Lebih nyaman kalau didampingi langsung, mungkin seperti itu ya Mas Rizky ya. Gitu ya Mas Rizky, mungkin
lebih nyamannya kalau mungkin praktikum itu langsung didampingi dosen begitu ya Mas. Nah, makanya ya saya maklum saja kalau misal dari kelas TIS 18+2 ini mungkin masih banyak yang belum praktek. Nah, untuk materi hari ini saya itu mereview dari materi minggu kemarin khusus latihannya saja, praktikumnya saja. Jadi harapannya nanti dengan video materi ini langsung fokus pada worksheet-nya. Begitu ya Mas Rizky ya. Ya, kira-kira seperti itu saja. Terima kasih sudah ikut atensinya pada perkuliahan hari ini. Semoga tetap semangat dan harapannya nanti untuk latihan prosedur sub dan function ini kalau ada kesulitan jangan lupa untuk ditanyakan ya Mas Rizky ya. Dan teman-temannya juga nanti. Halo? Ya, jangan lupa ditanyakan kalau ada kesulitan. Oke. Ya, kira-kira begitu saja mungkin yang bisa kita komunikasikan, kita diskusikan pada hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Baiklah, untuk berikutnya kita masuk lagi ke sini ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi dari contoh yang ada itu di sini mencoba adalah sebuah formula yang sederhana. Kalau kita perhatikan pakai fungsi penjumlahan ya. Nah, ini juga bisa kita ganti. Misalkan nanti saya menginginkan Anda membuat sebuah fungsi pengurangan ya atau mungkin perkalian ya atau mungkin pembagian. Jadi di sini kalau kita lihat nanti tinggal mengganti rumusnya saja khususnya di sini. Nah, ini mungkin kali, bagi, kurang begitu ya namanya ya. Nah, nanti itu bisa kita variasikan nanti di situ ya, bisa kita variasikan. Di sini untuk rumusnya tinggal diganti, kalau kali pakainya asteris, begitu kalau bagi pakainya slash, kalau kurang ya kurang. Seperti itu. Untuk angka-angkanya sendiri juga bisa diganti, tidak ada masalah ya. Jadi mau Anda ganti berapapun itu nggak ada masalah. Atau mungkin ingin membuat sebuah rumus yang lebih agak panjang, boleh. Misal rumus tertentu begitu ya, rumus lingkaran atau persegi panjang, rumus-rumus bangun-bangun itu yang sudah ada ya, itu juga bisa kita masukkan di sini. Rumus bujur sangkar, persegi panjang, lingkaran bisa kita coba di sini dengan mendefinisikan terlebih dahulu untuk variabel-variabelnya ya. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa disampaikan untuk materi hari ini. Jangan lupa pada akhir materi itu ada kuis ya. Di sini kalau sudah kita setting. Nah, di sini nanti saya minta dari mahasiswa TIS 18+2 untuk bisa menjawab kuis pada malam hari ini ya. Silahkan dijawab di channel YouTube seperti biasa. Ini saya bacakan mulai dari kuis yang pertama. Apakah prosedur sub itu? Apakah function itu? Ya. Jadi ini kalau Anda lupa silahkan buka PPT minggu kemarin. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara memanggil prosedur sub? Apakah perbedaan prosedur sub dan function? Tapi sudah saya bahas sedikit ya, bahwa di depan tadi penggunaan prosedur itu untuk apa, function itu untuk apa. Ya, 1-2 poin itu sudah cukup untuk memberikan pembeda. Kemudian tuliskan sintaks untuk prosedur sub. Yang saya minta hanya prosedur sub saja, tidak function, tidak yang lain-lain. Jadi usahakan ketika menjawab kuis dibaca terlebih dahulu.
jangan terburu-buru. Ya, jadi jangan sampai Anda itu menjawabnya terlalu berlebih atau malah kelebihan, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini, untuk kelas TIS 18.2. Jangan lupa nanti untuk worksheet yang sudah saya kirimkan minggu yang lalu tetap dibuka, dipelajari, dan dibuat berlatih. Ya, sisakan waktu, sempatkan waktu, luangkan waktu Anda ya sedikit untuk mengerjakan praktikum, dan jangan lupa kalau tidak tahu bisa ditanyakan langsung. Kira-kira seperti itu saja. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.